Silakan. Pergabungan yang dikasih Tuhan, Ibu Sandra Dina, Novita Darigan, dan juga anak dikasih Keisha, juga Ibunda Trin Bolu Ujo, kemudian dari Bapak Ronald Hamanangan Jahat. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Dalam suka duka sekalipun Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu dalam keadaan apapun kami datang kepadamu. Apalagi saat hati kami terasa berat, dada kami terasa sesat oleh peristiwa dipanggilnya orang yang kami kasihi. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau, dan kami tahu firman-Mu adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Untuk itu datanglah kepada kami, kepada keluarga yang berduka, keluarga Ibu Sandra di sini, keluarga besar yang berduka cita. Dan melalui firman-Mu kami akan menerima penghiburan, kekuatan, dan pernyataan bahwa Engkau hadir dalam keadaan apapun kami. Karena itu Bapa di surga, kami nyatakan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca dan mendalami kekayaan firman-Mu, agar kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu, dan kami berani untuk berkata, sungguh apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang ilahi kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Yang menyatakan demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan tita-titanya. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Kristus Yesus Maranatha. Silakan dulu. Pergabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga Ibu Sandra yang berduka cita, keluarga besar Siahaan. Saat ini kita kembali diperhadapkan pada puncak keterbatasan kita sebagai manusia, yaitu kematian. Dan siapapun kita sedang menuju ke sana. Karena peristiwa kematian tidak pernah memandang situasi mana, kapan, dan siapa orangnya. Apakah kita sudah siap atau belum? Apakah masih ada yang akan kita kerjakan atau tidak? Manakala kematian itu masuk dalam kehidupan, suka atau tidak suka, bahwa panggilan surgawi ketika datang, kembalilah engkau hai anak manusia, sebab engkau dari debu tanah. Yang hanya dapat dilakukan oleh yang menerima panggilan adalah tunduk dan siap dan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Tak terkecuali keluarga. Tentunya upaya boleh dilakukan untuk supaya kita, orang yang kita kasih selama mungkin ada bersama dengan kita. Tapi kita harus menyadari bahwa
Kematian adalah pesuruh yang tidak akan dapat pulang sebelum ia melaksanakan tugasnya memanggil mereka, saudara kita atau kita pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Keluarga yang berduka cita, pergabungan yang dikasih Tuhan, itulah realitas keberadaan kita di dunia ini. Dan jelas Alkitab mengatakan bahwa keberadaan kita di dunia ini seperti rumput. Hari-hari manusia seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melantasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi pada satu saat kita semua akan dipanggil. Kebanggaan, kehebatan kita, kekuatan kita, satu saat itu akan berakhir. Dan Bapak Ibu, namun kita boleh bersyukur, walaupun memang kita terbatas, singkat hidup kita memiliki Allah yang kasih setianya. Itu dikatakan dalam ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kematian memang akan masuk dalam kehidupan. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian itu akan datang. Kami tidak bersyukur karena ternyata bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa Pak Ronald Tuhan telah panggil masuk ke dalam kemuliaan bersama dengannya. Kematiannya bukan berarti berakhir, sudah kasih Allah baginya. Apalagi bagi kita keluarga yang takut akan Dia, yang mengandalkan Dia. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah itu ada dalam setiap musim kehidupan, tidak memandang keadaan, situasi yang sedang kita alami. Malah di tengah peristiwa duka sekalipun, di saat kita tidak berdaya, di saat kita merasakan bagaimana nanti kehidupan kita setelah suami papa kita pergi, anak kita pergi. Dalam pertanyaan itu, orang yang takut akan Tuhan akan menemukan bahwa kita memiliki Allah yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Orang-orang yang kita kasih hanya akan menemani kita dalam batas waktu seperti Pak Ronald, bahwa dia hanya ada menyertai ibu dan anak-anak selama 20 tahun ini. 21 perkawinan, 21 tahun perkawinan. Tetapi Tuhan, kalau dibilang kasih setianya dari selama-lamanya, kasihnya atas kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita anak-anaknya yang berseru kepadanya. Dan dikatakan bahwa keadilannya bagi anak cucu. Memang di tengah peristiwa ini mungkin ada pertanyaan, kok Allah sepertinya tinggal di Bisa. Kenapa suami, papa, anak terkasih begitu cepat Tuhan panggil di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Pasti ada pertanyaan, kok Tuhan tidak tahu ya bahwa kami masih sangat membutuhkan? Yang pasti pikiran kita terbatas untuk memahami pikiran Allah. Karena tidak semua kebijaksanaan Allah bisa dicerna oleh logika dan pikiran kita yang terbatas. Tapi orang yang beriman mengaminkan bahwa dalam keadilannya, memang Dia telah memanggil suami kita yang terkasih, tapi juga dalam keadilannya Dia akan membuktikan bahwa sesungguhnya ibu, anak, maupun seluruh keluarga tidak pernah ditinggalkannya. Karena dibilang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya kasihnya memang tidak dibatasi dan tidak terbatas. Kalau seringkali kita merasa bahwa Dia begitu jauh, sepertinya Dia tidak mengasihi kita, sesungguhnya bukan karena demikian. Karena apa yang Dia nyatakan bagi kita, apa yang menjadi firman-Nya, Dia adalah ya dan amin.
Janjinya itu sangat terbukti karena dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Allah sendiri dalam Kristus Yesus datang. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan.